Halo semuanya, saya Reza Priyatna dari Planologi 2020 dengan NRP 24202036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang magma. Magma itu bersumber dari batuan beku. Dapat didefinisikan juga sebagai cairan silikat kental yang pijar dan terbentuk secara alami. Memiliki suhu sekitar 1500 hingga 25.000 derajat Celcius dan bersifat mudah bergerak atau mobile. Magma itu sendiri terdapat pada bagian bawah kerak bumi atau bagian di dalam mantel bagian atas, atau mungkin ya pokoknya secara mantel itulah. Di dalam magma tersebut terdapat beberapa bahan yang larut di dalamnya. Bahan ini bersifat volatil atau memiliki gas yang merupakan penyebab mobilitas magma tersebut. Contohnya itu di dalam magma terdapat H2O, CO2, klorin, fluorin, aeron, sulfur, aluminium, dan lain-lain. Terdapat pula magma yang non-volatil atau tidak memiliki gas, yang merupakan mineral yang sering dijumpai pada batuan beku. Selain itu, evolusi magma itu tidak lepas dari proses batuan. Magma dapat berubah menjadi sifat yang lain oleh proses-proses berikut. Yang pertama itu adalah hibridasi, yaitu pembentukan magma baru karena percampuran dua magma yang berlainan. Kemudian yang kedua ada sintesis, yaitu pembentukan magma baru karena proses asimilasi dengan batuan samping. Yang ketiga anateksis, proses pembentukan magma dari peleburan batuan dan kedalaman yang sangat besar. Dari kondisi tersebut selanjutnya magma mengalami diferensiasi yang meliputi semua proses yang terjadi sebelumnya, yang mengubah magma dari keadaan awal yang homogen dalam skala besar menjadi magma batuan beku dengan komposisi yang bervariasi. Kemudian ada proses diferensiasi magma. Apa sih diferensiasi magma itu? Itu adalah proses perubahan suatu magma homogen menjadi suatu beku dengan komposisi kimia yang berbeda yang sudah disebutkan sebelumnya. Di sini ada prosesnya, itu yang pertama itu adalah fractional crystallization. Yaitu kondisi di mana kristal-kristal yang telah terbentuk mengalami proses pemisahan dari magma asalnya. Kondisi ini akan tercapai jika magma telah mencapai keseimbangan. Kemudian fraksinasi kristal terjadi karena kristal yang telah terbentuk akibat gaya gravitasi mengalami perpisahan dengan cairan magma. Proses ini disebut gravity settling. Proses ini mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi pada magma asal. Hasil dari gravity settling ini adalah pseudo-stratification structure. Dan nanti ya tulisannya susah disebutnya. Kemudian yang kedua adalah liquid immobility, yaitu kondisi di mana larutan magma yang memiliki komposisi kimia yang berbeda tidak dapat saling bercampur. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tipe molekul antara larutan, mau polar atau non-polar. Jika perbedaan spesifik gravitasi antara larutan terjadi, maka mengakibatkan salah satu larutannya muncul dan yang lainnya tenggelam. Kemudian yang ketiga ada gaseous transfer, yaitu adalah kondisi di mana gelembung-gelembung gas dalam magma yang lebih ringan dari larutan magma itu sendiri naik ke atas dan mengalami proses pemisahan dengan larutan magma induk. Akibatnya komposisi kimia induknya itu berubah. Kemudian ada juga proses yang mungkin terjadi sebelum diferensiasi yang dapat memodifikasi magma. Ada yang ada yang termodifikasi pas diferensiasi dan sebelum diferensiasi. Yang pertama itu adalah magma assimilation, yaitu kondisi di mana proses pencampuran magma induk dengan batuan samping yang diterobosnya dengan syarat temperatur magma induk lebih tinggi. Bila batuan samping lebih tinggi, asimilasi tidak terjadi, tapi menghasilkan fragmen asing atau xenolit. Dan yang kedua yaitu magmatic mixing, yaitu kondisi di mana pencampuran magma induk
dengan dua atau lebih magma yang lainnya sebelum terdiferensiasi. Mungkin segitu aja dari video kali ini. Kurang lebih yang mau dimaafkan apabila ada kesalahan. Saya Reza Dresya, pamit undur diri.